Lagi pada ngantri apa tuh foodies? Ngantri minyak goreng bukan ya? Boleh juga sih mau ikutan juga nih kalau lagi antri minyak goreng. Aduh, foodies ramai banget tuh lihat. Masih ngantri 1, 2, 3, 4, 5. Kelima nggak apa, sabar, cuma 5 antriannya. Bukan yang foodies, ternyata pada antri jajanan khas Cirebon. Si tahu gejrot nan manis, gurih, dan pedes itu loh. Tapi kalau rame begini pastinya bukan sembarang tahu gejrot nih. Katanya sih udah dimodifikasi jadi makin ciamik foodies. Kalau biasanya tahu gejrot isinya cuma tahu yang berwarna coklat terus disiram pakai air gula merah. Nah, di tahu gejrot legend khas Cirebon ini, foodies bisa tambahin risol atau cireng nih sesuai selera. Ih, asik. Udah dapat giliran nih ngomong-ngomong kita foodies, langsung aja kita pesen ya. Penasaran juga soalnya gimana rasanya si tahu gejrot dicampur pakai cireng dan risol. Oh, ini pakai belimbing hulu. Wow, jadi pakai ini. nggak pakai asam lagi berarti? Nggak pakai. Oh, Kalau ini gitu. kan lebih alami. Tapi pernah nyobain pakai asam juga, Pak? Pernah, cuman kayaknya rasanya lebih mantap ini. Oh, gitu. Ya, Jadi kalau asam ini di lambung nggak sakit. oh, jadi aman untuk lambung ya, itu yang diutamakan selain rasa. Aku coba ngulek deh kalau Ya, gitu. boleh, silakan. Wah, selain inovatif dari isiannya juga ternyata komponen bumbunya ini sangat diperhatikan banget foodies. Supaya dapat asam yang alami, dipilihlah belimbing wuluh ini. Mantep ya kayaknya. Dinamakan tahu gejrot legend soalnya udah berjualan tahu gejrot sejak tahun 94 foodies. Wah, udah puluhan tahun nih. Tapi awalnya memang hanya tahu aja foodies. Seiring berkembangnya zaman baru deh tuh pakai cireng dan risol. Jadi foodies sekarang aku tinggal pilih isiannya mau apa. Isinya berapa, Pak? Kalau isinya 10. Satu porsi tahu gejrot berisi 10 pieces foodies. Tapi bebas nih mau mix isiannya berapa ya. Yang penting totalnya 10, oke? Sip, kita ambil cirengnya 4, lanjut risolnya 3 dan tahunya 3 ya. Oh ya, bumbu tahu gejrot ini kayaknya emang pas banget sih sama si cirengnya nih ngomong-ngomong. Makanya ambil cirengnya lebih banyak ah. Wow, ini foodies satu porsinya banyak banget. Ini kayaknya buat 2 orang juga bisa ya, Pak ya? Pak, bentar Pak, aku penasaran banget Pak. Pengen nyobain gorengannya Pak. Kayaknya ini oke banget nih gorengan foodiesnya. Ada ya. Ini udah cuci tangan loh aku foodies. Cireng. Panas, cireng panas. Enak Pak. Jadi kalau nggak dipotong juga bisa ya Pak ya, makan langsung ya. Gorengan aja langsung bisa. Tuh, malah bisa beli gorengannya doang, bisa jadi tahu gejrot. Ya udah aku makan dulu ya Pak ya. Oke, silakan. Selamat. Foodies tau nggak kenapa dinamakan tahu gejrot? Soalnya hampir semua penjualnya saat menuangkan air gula merah yang di dalam botol tuh terdengar bunyi jrot-jrot gitu loh foodies. Unik juga ya. Konon katanya tahu gejrot ini udah ada sebelum kemerdekaan loh. Sampai saat ini camilan khas kota Udang ini masih jadi primadona terutama di acara-acara besar ya foodies. Jadi makin gak sabar nih menyantap tahu gejrot yang sudah dimodifikasi dengan tambahan cireng dan risol. Ini sedap ya, kita aduk-aduk dulu supaya nyampur semuanya foodies. Asam yang dihasilkan dari belimbing wuluhnya itu ternyata beda foodies. Cuma ada sensasi sedikit doang, asam kecut-kecutnya itu nggak berlebihan ternyata. Kita cobain risolnya. Bisa dibilang pengolahan tahu gejrot ini sederhana banget. Bawang merah, bawang putih, belimbing wuluh, dan cabai diulek dalam satu wadah gerabah lalu disiram menggunakan air gula merah. Tapi rasa yang dihasilkan jadi kompleks. Ada wangi dari bawangnya, pedas, gurih, manis, dan sedikit asam. Jadi risolnya itu udah kerendam sama kuahnya, makanya si kuahnya itu udah ngeblend banget sama risolnya. Begitu masukin risolnya ke mulut, langsung berasa banget nih kuah-kuah tahu gejrot yang kecut, manis. Tapi mantap sih menurut aku. Ngomong-ngomong pada salfok sama piringnya nggak sih? Biasanya kan penyajian tahu gejrot tuh di dalam piring kecil yang terbuat dari gerabah ya. Ini dalam satu piring yang cukup besar loh foodies. Definisi camilan yang ngenyangin nih. Ya porsinya sebanyak ini.
Untuk risolnya sendiri, isiannya cuma bihun aja foodies, nggak ada isian sayuran lain dan digoreng garing. Pas banget ya ternyata sama kuah tahu gejrotnya, lazis. Oke, kita lanjut cobain isian lainnya. Ada cireng nih, alias aci goreng. Kayaknya cireng ini adalah makanan yang cocok digabung sama olahan apa aja. Bisa pakai kuah, bisa bumbu kering, bisa bumbu kacang. Bunglon ya rupanya, bunglon apa cireng? Cireng dalam seblak udah banyak, cireng di bumbu rujak juga udah banyak banget. Tapi kalau cireng dalam tahu gejrot, wah kayaknya cuma di sini aja ya foodies. Mantap pula, pas banget nih manis, gurih dan asamnya, jempolan. Terakhir ada tahu gejrot original ini foodies, tahu coklat yang isinya lumayan padat dan udah pasti lazis punya. Kalau tadi kan sensasi makannya beda ya, makan tahu gejrot tapi kayak lebih rame gitu. Nah, ini tuh bener-bener tahu gejrot yang ya udah tahu gejrot aja gitu. Tapi jadinya ketahuan. Kalau kuahnya itu beda foodies. Menurut aku ini kuah tahu gejrotnya nggak terlalu tajam banget. Kadang-kadang kan ada yang tajam banget dikasih cuka gitu kan. Kalau ini tuh enggak. Dia ada aroma khasnya, ada kecutnya juga dari tadi si belimbingnya. Tapi ini enak banget menurut aku. Buat pecinta tahu gejrot, selain cobain yang original, wajib juga sih kayaknya cobain yang dicampur sama cireng dan risolnya nih. Enak loh, supaya berasa jadinya kan perbedaan kekinian dan legendnya dari tahu gejrot ini. Ngomong-ngomong, ini udah jualan dari tahun 94, rasanya lazis punya loh foodies dan pembelinya nggak berhenti-berhenti nih kayaknya dari tadi. Bahkan sampai antri loh. Kenapa? Ya, karena tahu gejrotnya lazis abis, gak kaleng-kaleng. Ini dia nih barang namanya menu receh, tapi rasa enggak recehan. So, kalau kalian penasaran pengen nyobain sensasi makan tahu gejrot yang beda, langsung aja mampir ke kawasan Jelambar. Ini ada gerobaknya juga beda. Tahu gejrot legend khas Cirebon. Tinggal pilih deh kalian mau tahunya aja atau pakai risol sama cirengnya. Selamat mencoba, budis. Nggak receh, bener receh tapi rasanya nggak recehan.